Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya. Subscribe channel Salira TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya saya bisa kembali hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya. Seperti biasa saya mohon maaf dikarenakan lightingnya jelek ya di ruangan saya ini, masih jelek gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya tampilannya lightingnya bagus ya. Ini gelap sekali ruangan ini ya. Jadi ruangan ini gelap sekali. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, untuk saat ini ya ala kadarnya saja ya tampilan sayanya. Saya akan membawakan judul. Waduh, belum ditulis ya judulnya oleh saya. Belum diperkirakan judulnya apa gitu kan. Gini saya judulnya gini aja ya. Oh ya, saya ini memakai baju bikinannya Kang Devena ya. Ini baju lumayan lah, bahannya lumayan bagus ya. Ini saya ada tulisan nama saya, ada tulisan juga ilmu komunikasi dan lain-lain ya. Kalau misalkan teman-teman mau nanya-nanya bisa ke WhatsApp saya ya. WhatsApp saya nanti ada di deskripsi ya. Oke, judul video ini cara, huruf gede aja ya, cara registrasi mata kuliah semester 3. Kenapa semester 3? Sayanya semester 3 ya. Jadi kalau teman-teman misalkan sekarang masuk semester 2 ya semester 2, kalau misalkan semester 1 ya semester 1 gitu. Itu hanya perbedaan semester saja. Cara registrasinya sama saja ya. Cuman saya kebetulan sekarang itu mau registrasi yang untuk mata kuliah yang semester 3 gitu ya. Universitas Terbuka. Aduh, pakai satu jari. Ininya lagi megang. Cara registrasi ya, gitu. Saya ulang, cara registrasi mata kuliah semester 3 Universitas Terbuka. Nah, gitu saja ya. 2021 gitu aja pakai tahun ya. Nah, caranya begini. Gini ya caranya. Jadi ada informasi, pertama saya akan membacakan informasi bahwa, nah ini informasinya ya teman-teman ya, telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana semester 2021-22.1 2021.2. Jadi ya telah dibuka yang tahun ini ya, yang 2021.2 ya. Sampai dengan 11 Agustus. Jadi maksimal pendaftaran itu 11 Agustus 2021, teman-teman ya. Registrasi mata kuliah itu mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 1 September 2021. Jadi dari mulai 2 hari kemarin ya. Sekarang kan tanggal 16 Juni. Sekarang tanggal 16 Juni, ini tanggal 14 Juni mulai bisa registrasi mata kuliah. Maksimalnya sampai dengan 1 September 2021. Kemudian pembayaran uang kuliahnya, nah bayar juga teman-teman ya, kalau udah daftar bayar kuliahnya. Nanti ada di video saya akan videokan ulang maksudnya. Pembayaran uang kuliah 14 Juni, yaitu begitu selesai registrasi gitu kan. 14 Juni sampai dengan 9 September 2021. Daftar online melalui sia.ut.ac.id. Nah, sekarang yang akan ada di video ini adalah registrasi mata kuliah. Ini adalah berlaku untuk semester 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan.
Yang semester 1 begini juga caranya sekarang itu. Semester 2, semester 3. Kebetulan saya semester 3, jadi sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara registrasinya, yaitu di sia.ut.ac.id ya. Oke, ini saya tutup. Kita akan masuk ke sia.ut.ac.id. Sia.ut, nah ini nih. Ya. Ya, ini. Saya enter. Nah, kayak gini teman-teman ya tampilannya. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah menjadi mahasiswa, tentunya kita klik mahasiswa yang ini. Aduh, nggak kelihatan ya sama foto saya ya, sama video saya, sama wajah saya. Kayaknya ini deh. Nah, gini aja, saya kecilin dulu ya wajah saya ya. Nah, ini kan tulisannya login. Udah saya gedein lagi. Apa wajah sayanya, foto sayanya saya gedein lagi. Atau dari bawah sekalian ya. Nah, dari sini aja. Nah, segini deh misalkan. Berarti kita klik login ya untuk khusus mahasiswa nih ya. Ceritanya mahasiswa yang semester 3 nih ceritanya, atau semester 2, 4, 5 ya kan. Kita klik login. Nah, kita masuk ke sini, nanti akan saya hide ini ya, email saya hide. Teman-teman masukin alamat email teman-teman, kemudian password teman-teman selama belum dirubah ya, yang dari semester 2 kemarin, yang terakhir, pokoknya data terakhir masuk sia.ut.ac.id gunakan sekarang ya, karena masih berlaku ya. Jadi teman-teman digunakan data yang terakhir kali mengakses ya, karena masih berlaku gitu ya. Jadi masukin alamat email, masukin password, masukin anti robot. Nah ini ya. Oh ya, tips kepada teman-teman, itu data-data yang penting, misalkan login ke sia.ut.ac.id, kemudian login ke e-learning dan lain-lain, itu disimpan ya teman-teman ya. Boleh disimpan misalkan di dalam buku manual, di dalam kayak semacam diary gitu. Boleh disimpan di laptop teman-teman, asalkan terjaga rapi, terjaga dengan baik laptopnya ya. Gitu. Apa namanya? Boleh juga sebenarnya. Jadi di file, kalau saya sih di file kayak misalkan notepad gitu ya, di laptop itu gitu kan. Jadi dicatat teman-teman, data-data penting login itu dicatat. Dikhawatirkan lupa, dikarenakan kebanyakan data, misalkan kita data masuk Facebook kita, data misalkan akun Instagram kita, data TikTok kita, data YouTube kita dan lain-lain, itu dicatat ya teman-teman ya. Saya sarankan catat di dalam file misalkan notepad gitu. Jadi saya sarankan catatlah ya, karena kebanyakan data nanti teman-teman lupa. Oke, kita masukin ya. Berapa ini isinya? 37. Oke teman-teman ya, diingat di dalam perangkat ini. Kita checklist login. Mudah-mudahan masuk ya. Yes. Nah, sebenarnya habis kesini teman-teman bisa langsung aja masuk ke, aduh saya lupa lagi, kesini atau kesini ya. Yaudah kesini aja dulu ya teman-teman ya. Kalau di sini misalkan keliru, berarti kesini. Gitu aja, pilihannya kan antara dua, cuma dua. Kalau di sini keliru, misalkan tidak ada pilihan nanti untuk daftar registrasi mata kuliah, berarti yang ini gitu kan. Berarti kita masuk sini dulu aja ya. Oh ya, yang ini. Nah yang ini sebenarnya ini kalau misalkan tidak diminta, biarin saja dulu ya. Misalkan teman-teman sekarang semester 3 atau semester 4, kalau tidak diminta nanti untuk misalkan registrasi mata kuliah, itu sebenarnya nggak perlu diperbaharui ini ya. Berarti memang data kita sudah valid gitu kan. Data kita sudah valid. Kecuali kita memang ada perubahan, misalkan perubahan alamat atau perubahan nomor HP. Nah, baru dirubah di sini ya datanya. Jadi kalau misalkan nggak ada perubahan apa-apa, kita ya udah nggak apa-apa. Ini dibiarin aja ya. Ini dibiarin, yang ini kita langsung masuk ke sini atau ke sini. Saya coba masuk ke sini dulu ya. Nah, mudah-mudahan benar nih. Kalau diminta nanti juga akan muncul itu untuk apa namanya?
minta data baru gitu kan. Nah, kalau ini udah enggak. Di sini ada pilihan sarjana, registrasi, laporan. Kita klik registrasi. Nah, di sini ada banyak pilihan, registrasi mata kuliah, tugas, remediasi, ujian online UO, peragaan, laporan. Kemudian di laporan ada apa sih? Kita cek ya. Ini hanya ngecek saja. Daftar nilai ujian. Oh, daftar nilai ujian yang punya kita ya. Elkam umum, saya nggak tahu tuh Elkam umum. Peragaan data pribadi. Nah, itu data pribadi yang tadi. Peragaan beasiswa, saya nggak ikutan. Tracking bahan ajar. Nah, kalau misalnya ini berarti kalau kita sudah misalkan membayar uang kuliah, kemudian lagi nunggu-nunggu bahan ajar datang ke tempat kita, itu tracking bahan ajar. Kemudian Elkam tunggal, saya nggak tahu. Cetak KTP UID, ini juga tadi sudah pernah saya cek tadi pagi ya. Cuman masih error, dikarenakan menurut ketentuan untuk cetak KTP UID itu tanggal 19. Jadi mulai aktif yang ini nih, yang cetak KTPU. Jadi nanti sebenarnya ini video ini adalah jadi menyimpang kemana-mana ya. Jadi bisa untuk tutorial cetak KTPU juga, tapi ya nanti saya akan bikin lagi video khusus ya. Jadi nanti kalau cetak KTPU ke sini teman-teman ya. Tuh, cetak KTPU. Tapi kalau sekarang diaksesnya itu error. Dikarenakan belum waktunya ya. Sekarang kan tanggal 16. Jadi 2 hari lagi. 3 hari lagi ya untuk ke tanggal 19 karena mulai aktifnya tanggal 19 Juni 2021. Kita abaikan ini. Kita masuk ke registrasi yang ini. Nah, ini ada registrasi mata kuliah. Ini di gini. Nah, di sini ada registrasi mata kuliah SIPAS. Kemudian ada update Regtuton. Ini biarin dulu aja karena belum waktunya ya. Yang update Regtuton ini dibiarin dulu ya. Registrasinya aja belum, bagaimana bisa ke update Regtuton kan? Jadi kita ke atasnya dulu aja. Nah, ini yang ini biarin dulu, nanti ada lagi oleh saya, nanti saya akan coba bikin lagi video tentang update Regtuton. Ya tentunya berdasarkan jadwal ya, jadwal yang nanti akan disebar juga. Jadi kita mengakses ini aja ya, registrasi mata kuliah SIPAS. Nah, yang ini nih teman-teman ya, diklik. Oke, ditunggu. Oke, nah ini ada tulisan form pencarian masa 2021.2. Ini oh nggak ada titiknya ya, ya udah nggak apa-apa. Berarti ini maksudnya titik 2 ya kan? 2021.2 NIM, ini NIM kita ya, ini NIM saya gitu. Tapi mohon maaf kayaknya akan saya hide sebagian ya untuk NIM saya. Ini isinya NIM kita, ini otomatis teman-teman muncul ada. Ini batch biarin aja, SRO biarin. Ini data pribadi mahasiswa masih kosong. Ini paket mata kuliah mahasiswa masih kosong. Kita tinggal tekan tombol cari ini ya. Ini nggak perlu diapa-apain, langsung aja. Jadi ini udah otomatis terisi, ini terisi, ini terisi. Masanya ini terisi juga, jadi 2021.2 ya kan. Dikarenakan untuk yang selanjutnya, kalau saya semester 3 ya, yaitu 2021.2 gitu. Karena sekarang kan sebentar lagi adalah UASDE 2021.1. Nah, sekarang adalah kita registrasi mata kuliah untuk semester berikutnya. Kalau saya, semester berikutnya bagi saya adalah semester 3. Kita klik cari. Nah, ini tombol cari. Nah, udah muncul ya. Mohon maaf, sebagian data akan saya hide ya, sebagian data gitu. Semester 3. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah semester 3. Walaupun belum ya. UASnya kan belum ya, tanggal 3. Ya optimis aja ya. Detail data pribadi mahasiswa ini semester 3 nih. NIM itu adalah NIM kita, NIM saya. Tanggal lahir mahasiswa itu adalah tanggal lahir saya. Mohon maaf akan saya hide. Pendidikan terakhir SLTA tidak saya hide lah gitu kan. Kode UPBJJ 24 Bandung ya kan, saya adalah UPBJJ Bandung. Saya nama saya ya, masa registrasi awal saya daftar di UT tahun 2020.2 ya. Saya daftar di UT 2020.2. Jadi sekarang baru semester 2.
Nama mahasiswa itu nama saya, ya, PP Firmansyah. Kemudian kode program studi 72. Jadi 72 itu adalah untuk ilmu komunikasi S1, ya, saya. Kode jurusan asal, wah ini nggak ngejurus sebenarnya ya. Saya dulu itu adalah teknik otomotif, teman-teman ya. Saya asal dari SMKN 2 Tasikmalaya ya. Saya ngambil otomotif dulu itu. Saya lulus udah lama lulusnya. Tahun 2001 ya. Lulusnya tahun 2001. Jadi pernah kuliah juga di universitas lain tapi drop out dikarenakan nggak punya uang. Itu terang saja. Bukannya tidak mau kuliah, tapi nggak punya uang. Itu pun kuliah itu oleh biaya sendiri dulu waktu kerja ya. Waktu kerja di Jakarta gitu. Bukannya tidak mau pas lulus SMU langsung kuliah, bukannya tidak mau teman-teman, tapi orang tua sudah tidak sanggup gitu kan. Saya sudah mengajukan, saya ingin kuliah, tapi orang tua tidak sanggup untuk biayanya gitu. Jadi bukan tidak mau, misalkan wah ini udah tua masih kuliah sekarang, bukannya tidak mau pas keluar SMU langsung kuliah, tapi orang tua tidak sanggup ya. Saya sedih banget ya, ya emang siapa yang nggak sedih sih, kita misalkan ingin kuliah lalu orang tua memang tidak sanggup gitu kan untuk membiayai gitu ya. Ya udahlah, itu cerita. Ke bawah kan oleh saya, bukan oleh operator ya. Ke bawah. Oke, nah ini detail SIPAS mahasiswa, sistem paket semester SIPAS non TTM. Jadi saya ngambil SIPAS paket semester SIPAS ya, non TTM. Jadi saya ngikutin apa adanya, apa yang disaranin oleh UT untuk setiap semesternya, untuk mata kuliahnya gitu kan. Kata UT harus nempuh mata kuliah ini untuk semester 3, ya udah saya ikutin gitu maksudnya ya. SIPAS itu gitu. Sebentar. Bismillah. Ngikutin apa yang disarankan oleh UT untuk hal mata kuliah yang harus diambil untuk setiap semesternya. Itu adalah pengertian dari SIPAS ya, sistem paket semester. Jadi udah ditentukan segala macamnya oleh UT. Kalau non SIPAS itu kita bisa ambil acak, mau ngambil mana dulu nih gitu kan, si mata kuliahnya. Tapi menurut saya sebaiknya, menurut saya loh ya, menurut saya pribadi, sebaiknya mending ngambil SIPAS aja supaya nggak ribet ya. Jadi ngambil SIPAS. Kalau saya non TTM. Kenapa ngambil non TTM? Supaya murah. Itu aja sih, supaya murah. Kalau misalkan teman-teman kebanyakan uang ya boleh aja paket yang non TTM, misalkan yang pokoknya saya ngambil yang termurah aja. Ini adalah satu semester 1,3 juta ya, satu semesternya 1,3 juta. Itu sudah termasuk segala macam ya teman-teman ya. Nama kategori SIPAS, sistem paket semester SIPAS non TTM. Tuh kan harga paket SIPAS 1,3 ya, 1.300.000. Oke, kita ke bawah. Nah, informasi SKS, catatan SKS mata kuliah yang dapat diambil maksimal 24 SKS dalam setiap semester. Dihitung berdasarkan jumlah SKS dari mata kuliah paket. Mata kuliah ulang, mata kuliah UO-UJU, mata kuliah, jadi semuanya digabung gitu maksudnya ya. Udah gitu aja, pokoknya gitu aja. Jadi setiap satu semester itu maksimal kita harus ngambilnya 24 SKS. Nah, sisa SKS yang dapat diambil 6. Waduh. Jadi untuk semester 3 ini katanya, kata di sistem, SKS mata kuliah yang diambil 18 ya teman-teman. Gitu ya maksudnya ya. 8 SKS ya ini ya. Oh ya, yang semester 3 ini 18 SKS. Jadi sebenarnya masih ada kalau mau nambah sampai 24. Tapi kan untuk SIPAS ya udah ngikutin sistem saja. Lanjut ke bawah. Informasi alamat pengiriman. Pilih salah satu. Alamat rumah, alamat kantor. Mohon maaf, saya akan hide ya alamat saya. Itu ada alamat pengiriman, itu adalah alamat rumah saya, beratnya 2,65 kilo.
2,6 kilogram ya, hampir 3 kilo ya. Biaya kirim untuk sementara biaya ini ditanggung UT semasa COVID, free ongkir maksudnya. Saya pilih alamat rumah, coba lihat alamat kantor saya apa ya? Kayaknya sama deh dengan alamat rumah oleh saya itu kemarin itu di settingnya. Tuh kan, iya sama bener. Sama, mau alamat kantor, mau alamat rumah sama saja kalau saya. Karena di settingnya, di data peragaan yang tadi yang saya singgung tadi itu adalah saya nyetingnya sama aja, alamat kantor sama alamat rumah sama aja, disamakan aja. Emang kantornya di rumah, rumahnya di kantor, udah aja gini aja. Alamat rumah aja ya teman-teman ya. Tuh kan kalau misalkan alamatnya rubah, teman-teman diklik ubah alamat ya kan. Jadi kalau saya nggak rubah alamat sih udah aja alamat rumah. Oke, lanjut ke bawah. Aduh, kok gitu ya. Alamat rumah ya. Kita lanjut ke bawahnya pakai ini aja ya. Oke. Aduh, nggak kelihatan ya datanya ya oleh wajah saya. Kayaknya ke ataskan saja ya wajah saya ya, sebentar. Nah, ke sini saja ya. Nah, gitu aja ya, sebentar. Nah, di sana aja dulu. Kurang. Nah, di sana. Paket mata kuliah mahasiswa Ujul tidak bisa diambil sebelum membuat billing SIPAS. Ujian susulan maksudnya ya. Aduh, lupa lagi Ujul ya. Ya udah, nanti apa namanya dipahami ya. Tempat ujian, pilih tempat ujian. Jadi Ujul tidak bisa diambil sebelum membuat billing SIPAS gitu ya. Aduh, saya lupa lagi Ujul apa ya. Padahal, nah gitu. Jadi seorang mahasiswa itu harus rajin-rajin membaca-baca. Saya aja sampai nggak paham Ujul. Ujul itu apa? Di sini masih Ujul ya. Lucu. Gimana sih ah? Oke. Ujul ya. Mana. Ujian ulang. Ya Allah, sorry ya teman-teman ya, sorry banget. Dasar ya, jarang berkeliling di situs UT ya, memang begini jadinya ya. Ujul, ujian ulang. Ya udah, alhamdulillah saya nggak ada ujian ulang ya. Dah, itu diabaikan saja. Katanya Ujul tidak bisa diambil sebelum membuat billing SIPAS. Nah, sekarang itu adalah proses kita membuat billing SIPAS. Oke, lanjut. Tempat ujian. Pilih tempat ujian. Dikarenakan saya orang Tasikmalaya, ada nggak di sini Tasikmalaya? Tulis Tasikmalaya, ada nggak? Nah, ada itu. KAB Tasikmalaya. Nah, itu ya. Jadi saya milihnya KAB Tasikmalaya 1. Saya UPBJJ UT Bandung, tapi saya tinggal di Singaparna Tasikmalaya. Maka saya, karena nggak ada Singaparna, kayaknya nggak ada deh. Coba lihat. Saya uji coba ya Singaparna. Ada nggak Singaparna? Nggak ada. Sung itu ya. Singaparna. Nggak ada itu Singaparna. Jadi adanya KAB Tasikmalaya 1 gitu aja ya. Ya udah, itu benar, itu tempat ujian. Ini kodenya, ini KAB Tasikmalaya 1. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Daftar mata kuliah paket. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode waktu ujian, SKS, ditawarkan ujian online, ditawarkan TTM, ditawarkan tuton, keterangan. Oh, banyak ya semester 3 ya. Ada berapa nih? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Oh, 6 ya, sama dengan sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada mata kuliah logika. Ini kode mata kuliahnya ya. Mata kuliah logika, mata kuliah bahasa Inggris 2, perencanaan pesan dan media, komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, hukum media massa. Ya, sip. Kode waktu ujian 11, 23, 14, 12, 25, 21. Ini sistemnya seperti ini kan 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Biasanya gitu kalau ujian ya. Makanya ada tulisan 1.1 atau 11 ya. Maksudnya adalah ini berarti hari ke-1 jam ke-1 ya. Ini 1 jadi 11, nulisnya 11 gitu agar gampang. Terus ini 23 ya. 23 itu artinya hari kedua, karena ujian itu biasanya 2 hari. Hari kedua jam ke-3. Kemudian ini yang perencanaan pesan dan media 14. Hari pertama jam ke-4. Kemudian ini komunikasi pemasaran 12. Artinya hari pertama jam kedua. Kemudian komunikasi bisnis hari kedua, karena tulisannya 25 kan. Hari kedua jam ke-5. Wah, benar-benar ya. Dipeleter kalau orang Inggris bilang ya. Jadi 2 hari itu sampai ada jam ke-5. Mata kuliah jam ke-5. Luar biasa. Kemudian hukum media massa hari kedua jam ke-1. Tapi kalau untuk sekarang apa namanya yang D ya, UAS sistem D itu otomatis berbeda dengan ini ya. Kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam D ini ya, 1.1 di depan itu artinya adalah minggu ke-1. Nah, ini kalau 2 minggu kedua. Ini 1.14 minggu ke-1 lagi. Pokoknya kalau 1 awalannya berarti minggu ke-1, kalau 2 berarti minggu kedua ya. Kalau di sistem D gitu kan. Misalkan ini yang logika nih ya. 1.1 minggu ke-1, titik satunya itu adalah gimana ya? Oh ya, mata kuliah ke-1. Jadi dalam minggu tersebut ada berapa mata kuliah tuh? Misalkan ini ya, contoh. Kita hitung yang satunya ya. 1, yang minggu ke-1 maksudnya. 1, 2, 3. Ada 3 mata kuliah di minggu ke-1. Kalau untuk D ya. Berarti yang ini adalah mata kuliah pertama karena 1.1. Kemudian yang 1.2, nah ini komunikasi pemasaran adalah mata kuliah kedua 1.2. Kemudian perencanaan pesan dan media ini adalah ketiga ya, 1.4. 1.3-nya mana? Ya udah nggak apa-apa, yang jelas gitu aja. Berarti 1.3-nya kelewat atau misalkan memang tidak ada dan lain-lain. Jadi langsung dari 1.2 ke 1.4 gitu aja ya. SKS-nya semuanya 3 ya, mengandung 3 SKS-nya. Kemudian ditawarkan ujian online, semuanya ditawarkan ujian online. Ditawarkan TTM, semuanya tidak ditawarkan TTM dikarenakan saya emang bukan mengambil TTM, saya non TTM. Ditawarkan tuton, semuanya ditawarkan tuton ya teman-teman. Keterangan kosong. Ini tekan apa ya? Lupa lagi saya. Saya coba saja ya. Kayaknya neken daftar billing deh. Iya bener. Neken daftar billing deh, bukan neken simpan billing paket, bukan. Kayaknya neken daftar billing. Udah, kita bismillah ya teman-teman ya. Ini saya lupa lagi ya. Padahal ini udah pernah melakukan ini. Udah saya klik ya, ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi ini kita nyoba aja gitu. Klik daftar billing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Klik daftar billing. Ya Allah. salah kembali. Ya Allah ya Karim, salah teman-teman, salah. Ya udah nggak apa-apa ya, jangan ditiru ya. Kita ke bawah, tenang saja, tenang ya, ke bawah lagi.
Ya mohon maaf, ada data yang tidak ditampilkan ya. Ini sudah saya pilih rumah kayak tadi, ini persis. Iya, kemudian tempat ujian kayak tadi persis, saya akan pilih Tasikmalaya. Nah ini salah tadi. Salah, lupa saya ya. Nah udah, saya cek lagi ya. Mohon maaf, ini ada yang di hide. Nama PP ya, udah ada. Sebentar ya. Salah ya saya ya. Oke, ke bawah, sudah semuanya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan billing paket. Ini juga uji coba teman-teman, soalnya nggak ada pilihan lain lah. Ini cuma dua, daftar billing dan simpan billing paket. Kita coba simpan billing paket ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini bener ya. Periksa kembali katanya, apa namanya, semua hal yang tuh kan, perhatian, periksa kembali mata kuliah dan tempat ujian yang akan diambil sebelum melanjutkan. Tempat ujian yang sudah diambil tidak bisa diubah apabila billing sudah dibayar atau mana ini tadi, mana CDP, atau apabila mahasiswa mengikuti program beasiswa. Mata kuliah yang sudah diambil akan berbentuk billing, di mana nomor billing tersebut tidak dapat diubah atau ditambahkan kembali dengan mata kuliah lainnya. Jika ada kekurangan mata kuliah yang belum diambil, silakan membuat data registrasi dan billing baru. Mata kuliah yang sudah didaftarkan tidak dapat dipilih kembali dalam satu periode masa yang sama. Apakah Anda ingin menyimpan data registrasi ini? Kita cancel dulu ya. Soalnya mau dicek dulu oleh saya. Gitu. Mau dicek ulang dulu gitu. Takutnya ada kesalahan data ya. Mohon maaf, ada data yang tidak ditampilkan oleh saya. Ya. Kayaknya udah benar. Udah benar. Alamat rumah sudah benar. Jadi ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini udah benar. Udah benar. Kemudian itu benar. Udah tempat ujiannya Tasikmalaya. Udah benar. Kita klik simpan billing paket. Klik. Kita oke. Biarin. Agak lama. Yes. Bentar ya. Ada tulisan, terima kasih sudah melakukan registrasi mata kuliah. Selanjutnya Anda dapat membayarkan billing Anda melalui bank atau kartu kredit. Data tagihan. Masa registrasi 2021.2. Nomor tagihan ini akan saya hide. Total tagihan Rp1.300.000. Status tagihan aktif. Status bayar belum lunas. Mata kuliah yang diambil, lihat mata kuliah, cetak, drop, batalkan katanya. Kita cetak dulu saja ya teman-teman ya. Kita cetak dulu saja karena untuk data kita, data saya gitu maksudnya. Cetak aja. Klik cetak. Nah, jadi ke sini ya. Mudah-mudahan tidak error ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi salah ya. Ya namanya juga teman-teman, lupa saya ya, lupa saya itu. Oke. Ini kemana nyetaknya? Oh, ke PDF ya. Kecilin penjelasannya. Nah, gitu aja dulu ya. Oke. Jangan itu, pilihnya ini save to PDF. Ya, ini hati-hati ya teman-teman. Ini save to PDF, save as PDF. Kayaknya harus minum dulu saya ya. Mohon maaf, jasanya jadi nggak kelihatan dikarenakan ini posisinya gini. Save to PDF. Oke, udah. Ini adalah file PDF, kemudian kita save aja. Ini udah bener gini lah. Save ya. Kemana nge-save-nya? Ya nggak apa-apa, kesini aja dulu ya. Nah, filenya udah nggak apa-apa, itu aja. Nanti akan saya coba di hide lah nama filenya sebagian. Oke, udah, kita akan cek ya
atau nggak perlu dicek, atau dicek aja ya. Nah, akan dicek di Windows Explorer yang tadi. Oke, ini wajah sayanya mau ditampilkan lagi. Nah, gitu. Adanya tadi itu di sementara. Kemudian, aduh, habis baterainya sebentar. Dah, saya nyalakan. Ada di new folder. Ini jelek mouse-nya teman-teman ya, sorry. Mouse-nya jelek. Ya. Tuh bukan. Jelek mouse-nya, sorry ya. Mouse-nya jelek. Oke, tadi itu datanya ini ya, yang ini nih. Jadi harus sabar, ini mouse-nya jelek sih. Saya enter aja. Tuh. Kita cek ya, belajar ngecek ya. Mohon maaf, datanya ada yang saya hide ya teman-teman ya. Nah, oke, mohon maaf. Ini saya kecilkan saja ya wajah saya ya, agar kelihatan gitu apa yang ditulis di sini. Nah, gitu aja. Ada di sini aja deh data wajah sayanya. Oke, gitu aja ya. Kita belajar membacanya. Alhamdulillah ini sudah terbuat untuk semester 3. Tinggal saya bayar. Biasanya saya membayarnya ke Bank BRI secara manual, yaitu ngantri di teller. Entah kenapa saya senang membayarnya di Bank BRI, teman-teman ya. Di BRI dan juga membayarnya ke teller langsung gitu ya. Dikarenakan gimana ya, jarang sekali saya berkomunikasi atau melihat bagaimana suasana membayar sesuatu di depan teller gitu kan ya. Dikarenakan selama ini itu sering sekali saya belanja online kan ya, gimana ya, jadi jarang sekali komunikasi dengan bank ya, intinya begitu. Jadi saya ingin mendapatkan suasana yang berbeda itu saja. Walaupun ini bisa juga sih dibayar misalkan dengan macam-macam kan gitu, teknik cara membayar si uang kuliah ini gitu. Tapi saya lebih senangnya dari semester 1, semester 2 dan semester 3 ini pun saya akan bayarnya di teller Bank BRI secara manual, ngantri di sana gitu. Jadi saya merasakan gimana gitu ya. Jadi ada sesuatu yang gimana gitu, sulit untuk diucapkan ya. Ya udah, intinya begitu aja ya. Kita akan baca. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka Jalan Cabai Raya Pemulang Tangerang 15418 www.utac.id. Lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah tahun akademik 2021-2022.1. Dah, gitu aja ya. Nomor billing sekian akan saya hide. Nama saya ada ya, Pipih Firmansyah. Kemudian program studi 72 kodenya ilmu komunikasi, tempat ujiannya itu kode tempat ujiannya itu, kemudian Kabupaten Tasikmalaya 1 ya. Tempat ujian Tasikmalaya 1. Jenis layanan SIPAS non TTM. Masa registrasi saya adalah masa registrasi ya. Gimana ya? Kok gitu ya, masa registrasi jadi rubah-rubah ya? Gimana sih ya? Kayaknya harus dibenerin ya. Masa registrasi itu mendingan yang awal itu loh. Saya barusan kaget. Masa registrasi 2021.2. Apa tidak ditulisnya misalkan yang tetap saja, misalkan saya kan masa registrasi awalnya kan 2020.1 kalau tidak salah tadi itu kan. Tapi itu malah registrasi yang sekarang, yang semester 3 ini. Gimana ya? Sudah nggak apa-apa lah. Yang jelas saya sih lebih condong mendingan kalau tulisan masa registrasi di sana itu adalah 2020.1, yaitu masa registrasi saya sendiri gitu kan, masuk UT pada awalnya. Tapi itu masa registrasinya ngikutin semester sekarang ya, 2021.2. Ya sudahlah, mudah-mudahan ini kebaca sama UT. NIM-nya akan saya hide ya, UPBJJ 24 kodenya Bandung saya, Kabupaten Kota Tasikmalaya.
semester yang diambil ini adalah semester 3 ya. Nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, jumlah jam ujian, status registrasi, status ujian, status layanan ya. Oke, ke bawah. Ke bawah. Mana operator? Operatornya saya. Nah, di sana aja ya. Logika, komunikasi pemasaran, itu kode mata kuliahnya ya. Perencanaan pesan dan media, hukum media massa, bahasa Inggris 2, komunikasi bisnis, SKS-nya 3 semuanya, jam ujiannya tadi sudah saya bahas, bagaimana cara membaca jam ujian tadi sudah saya bahas, ya. Kemudian status registrasi GO gitu apa ya? Ada di bawah kok. Saya coba tarik ke bawah ya. Sebentar saya tarik ke bawah. Nah, ini nih. Aduh, ada alamat saya di hide. Nah, GO itu benar ya. Bukan GO, G0. G0. G0 itu benar. G4 bentrok. Jadi saya tidak ada bentrok ya. G0 benar semuanya. Kemudian status ujian PG pilihan ganda, ES essay, LS listening, SP speaking. Ya teman-teman ya. Status layanan UO ditawarkan ujian online. T wajib tutorial tatap muka, TTM ya, wajib TTM. TO wajib tutorial online atau tuton gitu ya. Kodenya begitu ya. P mata kuliah praktek, PR mata kuliah berpraktikum. Oke. Ke atas lagi. But jelek ini mouse-nya kayaknya harus diganti oleh saya. Nggak enak, jelek. Oke, sana ya. Jadi semuanya status registrasinya GO semua ya, yaitu saya benar, jadi tidak ada bentrok. Kemudian status ujian pilihan ganda, di sana sih pilihan ganda A, B, C, D. Cuman dikarenakan sekarang pandemi jadinya UAS-nya UASD ya, bukan ABCD kalau UASD, tapi essay ya kalau UASD gitu. Kalau di sini kan pilihan ganda gitu kan. Status layanan UO, ujian online, ujian online, ujian online, semuanya ujian online. Garis miring TO, tutorial online, tutorial online, tutorial online, tutorial online, tutorial online, begitu ya. Statusnya. Jadi teman-teman harus belajar membaca ini gitu. Jadi semua ini ditawarkan tuton, intinya begitu ya. Jadi semua mata kuliah ini ditawarkan tuton. Jumlah SKS ada 18 untuk semester 3 ini. Biaya pengiriman bahan ajar untuk sementara biaya ini ditanggung UT selama Covid. Biaya SPP 1.300.000. Total yang harus dibayar 1.300.000. 1.300.000 rupiah. Batas akhir pembayaran masih lama ya. Tanggal 9 bulan 9 tahun 2021. Sekarang bulan 6. 7, 8, 9 masih lama batas akhir pembayaran. Masih lama lah. Tapi jangan ditunda-tunda supaya cepat dikirim bukunya gitu. Kalau bisa ya secepatnya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Misalkan ini dibayar oleh kita nih gitu kan. Misalkan di akhir bulan. Kayaknya oleh saya bakal dibayar di awal bulan April lagi. Juli ya. Di awal bulan Juli deh. Setelah gajian akan saya bayar, mudah-mudahan ada uangnya ya. Mudah-mudahan gitu. Saya akan bayar supaya lebih cepat gitu datangnya itunya buku-bukunya. Karena kan kalau sudah dibayar kan itu bukunya dikirim oleh UT gitu ke alamat kita, ya kan? Buku-buku yang 6 itu supaya cepat dikirim kalau sudah dibayar. Jadi jangan ditunda-tunda teman-teman, nanti nggak dikirim-kirim oleh UT. Bukan nggak dikirim-kirim ya. Jadi ya nggak dikirim dulu oleh UT gitu kalau belum dibayar. UAS nanti itu tanggal 12 bulan Desember tahun 2021 dan tanggal 19 bulan Desember 2021. Oh gitu ya.
Untuk TAP tanggal 18 bulan 12 2021. Pastikan tagihan di atas sudah benar. Jika sudah dibayar, data tidak dapat diubah. Jika sudah dibayar, data tidak dapat diubah. Tanggal 16 Juni sekarang ya 2021 petugas registrasi, tanggal 16 Juni 2021 mahasiswa, tanggal petugas bank. Oke. Ke bawah. Udah deh. Oke. Alamat pengiriman bahan ajar. Mohon maaf akan saya hide ya, teman-teman ya. Catatan penting. Itu alamat saya. Catatan penting untuk mengikuti kegiatan tutorial online Tuton ya pada semester ini, lengkapi form pengajuan kegiatan Tuton melalui e-learning.ut.ac.id paling lambat tanggal 20 September 2021. Jadi melengkapi form pengajuan kesediaan mengikuti kegiatan Tuton di e-learning.ut.ac.id itu paling lambat tanggal 20 September 2021. Nanti akan saya coba informasikan ya teman-teman ya. Bukti pembayaran ini dianggap sah dan benar bila telah dinyatakan lunas oleh pihak bank. Tanggal registrasi 16.06.2021 hari ini ya. Tanggal cetak 16.06.2021 jam 10.39.22 WIB. LIP ini ya, lembar pembayaran ini dapat dibayarkan melalui Bank Mitra UT yaitu BRI, BTN, Mandiri, BNI, Grey Alpha Group serta Tokopedia. Dengan nomor billing akan saya tutup ya. Jangan melakukan transfer ke nomor rekening manapun. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan universitas terbuka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon maaf ya teman-teman ya kalau misalkan video ini kepanjangan. Tapi mudah-mudahan walaupun panjang ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya saling mengingatkan lagi. Sebenarnya ini sudah beberapa kali dibuat begini ya. Tapi ya saya ulang lagi. Ya agar supaya saya lebih paham, teman-teman juga paham, apalagi misalkan yang baru masuk UT itu mudah-mudahan paham ya. Saya aja yang sudah masuk semester 3 kadang lupa. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, ini penampilan sayanya ya. Ini ruangannya gelap banget, mudah-mudahan kedepannya ada lighting. Saya mau beli lighting deh ke Shopee ya. Agar ya lebih cerah saja wajah saya gitu kan. Ini ruangannya gelap banget teman-teman. Gelap banget ini. Ini sebenarnya saya pakai lampu tapi lampu apa disebutnya ya ini? Lampu KP. Nih kalau nggak dikasih lampu nih kayak gini ya. Parah banget teman-teman, parah banget. Gelap. Nih saya coba dimatiin lampunya ya. Nih kan pakai lampu gini kan. Jadi ini lampu KP. Kayak gini gelap banget kan, gelap banget ini soalnya emang nggak menuju ke sinar nggak keserot sinar matahari langsung gitu. Ini saya sampai bela-belain pakai lampu, pakai lampu pun ini pakai lampu bukan lampu lighting standar, ini pakai lampu KP yang kuning itu ya, filamen itu. Tuh bedanya, tuh ini pakai lampu. Nih, yaudah saya udah aja begini aja mau udahan kok ya. Videonya juga mau sudahan. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Salira TV ya. Karena saya akan semakin fokus untuk memberitakan informasi-informasi penting terupdate apa yang terjadi di Universitas Terbuka di channel Salira TV ini. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, kemudian nyalakan loncengnya ya teman-teman. Kemudian tonton video-videonya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.